Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala rasulihin nabiyil karim. Wa sallallahu sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah. Dicatat di antara sekian banyak dongeng-dongeng antar negara, tersebutlah di negeri Cina ada keluarga kecil, rumah tangga kecil, di mana dalam rumah tangga tersebut hidup 3 orang, yaitu seorang suami dan ibunya dan istrinya. Syahdan, hubungan antara menantu dan mertua ini tidak baik, sehingga tiap hari selama bertahun-tahun menantu merasakan keterpojokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sampai bertahun-tahun ia akhirnya memutuskan untuk membunuh mertuanya dengan meracuni secara perlahan. Sampai pada suatu hari dia memutuskan untuk pergi ke seorang tabib dan menyatakan, beri aku racun untuk membunuh mertuaku yang tidak bergaul dengan baik selama bertahun-tahun. Kemudian sang tabib memberikan tetesan dalam botol kecil. Dan ia memesan racun ini bisa bekerja selama 1 bulan. Kalau diteteskan pada minuman atau makanan selama sebulan dan 1 tetes setiap hari, maka orang yang makan dan minum akan mati nanti setelah sampai 1 bulan. Tapi sebelum seorang wanita ini pulang kembali ke rumahnya, sang tabib memesan, hati-hati ketika kamu meletakkan racun ini di makanan atau minuman mertuamu. Rubah perilakumu. Bergaulah dengan baik agar suami, saudara, sanak, keluarga dan tetanggamu tidak menjadi curiga bahwa engkau nanti yang meracuni mertuamu. Racun ini akan bekerja selama 1 bulan. Pulangnya wanita tersebut 1 hari, 2 hari, hari demi hari. Makanan dan minuman mertuanya dicampuri oleh racun yang diberi tabib ini 1 tetes 1 hari. Tapi selama 1 bulan, selama setengah bulan kemudian atau 20 hari kemudian, selama itu wanita ini memperbaiki perilakunya terhadap mertuanya. Dia kemudian menjadi orang yang penyabar, yang menghormati mertuanya. Nah, setelah setengah bulan atau sekitar 20 hari, mertuanya melihat perubahan ini. Kenapa menantuku menjadi baik? Sehingga mertuanya pun juga merubah perilakunya, menjadi sayang kepada menantunya. Jadi orang yang bergaul dengan baik, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Nah, sampai akhirnya setelah 27 hari, keduanya sama-sama berubah. Sang menantu menjadi baik kepada mertuanya, dan mertuanya menjadi sayang kepada menantunya. Nah, 1 bulan kurang 3 hari. Berarti 3 hari lagi mertuanya akan meninggal menurut informasi dari tabib. Sang menantu menjadi panik. Kemudian ia pergi lagi kepada tabib. Wahai tabib, aku mengurungkan niatku untuk membunuh mertuaku. Kenapa? Karena mertuaku ternyata berubah menjadi mertua yang sayang dan baik. Dan sekarang sudah limit waktu, batas waktunya kurang 3 hari. Mungkin ada obat penawar untuk menggagalkan racun yang selama ini aku imbuhkan, aku letakkan ke makanan dan minumannya selama 1 bulan. Tabib ini kemudian tertawa, tersenyum. Wahai putriku, sebenarnya yang aku berikan kepadamu bukan racun, tapi air putih biasa. Jadi mertuamu tidak akan mati terbunuh dengan cairan yang kau pasang ke minuman dan makanannya. Ini adalah sebuah pesan, cerita kecil yang menyimpan pesan. Bagaimana sebenarnya tabib itu tahu pergaulan antara menantu dan mertua tersebut bukan mertuanya yang tidak baik, tapi menantunya sendiri yang kurang menghormati mertuanya. Maka dari itu tabib mengakali ceritanya ini, mengakali rencananya ini, bukan dengan memberikan racun, tapi memberikan air. Dan dipesan untuk berakhlak mulia, menghormati mertuanya. Sehingga dengan perubahan 27 hari tersebut, mertuanya menjadi mertua yang bisa menyayangi menantunya. Ini sebuah hikmah atau sebuah cerita kecil yang mengandung hikmah. Bagaimana sebenarnya manusia
bisa menjadi baik kepada orang lain setelah ia memperbaiki dirinya sendiri. Jangan pernah berburuk prasangka kepada orang lain. Maka niscaya orang lain tidak akan pernah berburuk prasangka kepada kita. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah sebagai atau seperti cermin bagi orang mukmin yang lain. Ini banyak tafsirannya, ini banyak makna dan artiannya. Tapi sebagian yang dikutip oleh para ulama, kita adalah cermin bagi orang lain. Kalau cermin yang kita miliki bersih, maka orang lain yang tampak di hati kita akan bersih. Kalau cermin dalam hati kita kotor, maka apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tidak akan pernah cocok kepada kita. Jadi bersihkan hati kita. Jangan pernah berburuk prasangka kepada orang lain. Sayyidina Umar Ibn Khattab menyatakan, la tadhunna bi kalimatin kharajat min fami akhika syarran ma dumta wajadta ilaiha mahmalan. Jangan pernah sekali-kali berburuk prasangka kepada perkataan buruk yang keluar dari saudaramu sesama mukmin selama engkau masih bisa mentakwilkan kalimatnya kepada kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang buruk berbicara kepada kita, takwil. Kita harus berpikiran positif. Mungkin dia lupa. Mungkin dia lagi punya masalah. Mungkin dia tidak bermaksud kepada kita dan semacam dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, Abu Dujana. Ketika hampir wafat, para tetangganya menyambangi beliau. Dan beliau menyatakan, aku tidak pernah bahagia dengan dua amalku. Dan ini yang akan dijadikan andalan setelah aku mati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, aku tidak pernah berbicara hal yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua, hatiku selalu jernih kepada saudara-saudaraku sesama kaum muslimin. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.